there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sering kita melihat di masjid pada hari Jumat tatkala khatib sedang ada di atas mimbar, ya. Ketika mau adzan biasanya khatib itu naik dulu ke atas mimbar kemudian adzan. Nah, di situ saya pribadi sering melihat orang melakukan sholat. Kemungkinannya adalah sholat sunnah. Nah, dalam setiap ibadah kita haruslah tahu ilmunya. Karena tanpa ilmu maka segala ibadah kita, amalan kita yang menurut kita ibadah itu justru tertolak, ya. Dalam syair disebutkan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan yang tanpa didasari ilmu maka amalnya tertolak. Nah, lantas bagaimana dengan orang yang melakukan sholat sunnah atau bahkan sholat wajib, khatib saat di atas mimbar? Maka bagi hadirin berarti orang yang sudah ada di dalam masjid, tidak boleh melakukan sholat sunnah ataupun sholat wajib. Contohnya qadha seumpamanya. Dalam sebuah kitab namanya Nihayatuz Zain, Shahifah 145, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan, wa yahrumu 'alal hadirin bil jami' insya'u salatin. Dan haram 'alal hadirina, atas orang yang hadir bil jami' di masjid jami', ya, insya'u salatin, melakukan salat, sawa'un kanat fardhan aw naflan, baik salatnya itu fardu atau sunnah. Walau kana qada'uha fauriyan, sekalipun itu berupa sholat qada yang harus segera dilaksanakan. Min waqti su'udil khatibi 'alal mimbar, mulai waktu naiknya khatib ke atas mimbar. Walau qabla syuru'i fil khutbah, sekalipun khatib masih belum melaksanakan khutbah, ila faraghiha, sampai selesainya khutbah. Falau fa'alaha lam tan'aqid, andai kata dia tetap melaksanakan maka sholatnya tidak jadi, artinya tidak sah. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam keterangan ini Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwasanya bagi orang yang sudah ada di dalam masjid, berarti hadirin, itu tidak boleh melakukan sholat baik itu wajib apalagi sunnah. Dimulai kapan? Dimulai saat khatib naik ke atas mimbar. Sampai kapan? Sampai selesainya membaca khutbah. Dan andai kata dia memaksa, maka jelas sholatnya ini tidak jadi, artinya tidak sah dari awal. Jadi ibadahnya sia-sia. Inilah pentingnya kita beribadah mempunyai ilmu, ya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ya, beliau menjelaskan, faqala ashabuna, maka ashabu Syafi'i berkata, idza jalasal imamu 'alal mimbar, tatkala imam sudah ada di atas mimbar, imtana'a ibtida'un nafilah, ya, maka terlarang melakukan sholat sunnah. Wa naqalu al-ijma' fihi, dan ashab Syafi'i menukil bahwasanya ini adalah ijma' ulama.
Wa qala sahibul hawi, dan berkata sahibul hawi, musannif atau pengarang kitab yang mempunyai karangan al-hawi, idza jalasal imamu 'alal mimbar, ketika imam sudah duduk di atas mimbar, haruma 'ala man fil masjid, maka haram bagi orang yang ada di masjid ayyabtadi'a, memulai salatan nafilah, salat sunnah. Wa in kana fi salatin, andai kata dia ada di dalam salat, waktu salat berarti jalasah, maka dia harus memotong salatnya, langsung duduk. Wa huwa hadza ijma'un, dan ini adalah ijma'. Maka komentarnya Imam An-Nawawi, hadza kalamu sahibul hawi, ini adalah perkataannya Syekh yang punya karangan kitab Al-Hawi, wa huwa sharihun fi tahrimis shalah, dan ini sangat jelas dalam keharaman salat bi mujarradi julusil imam, dengan murni duduknya imam. Artinya cukup dengan duduknya imam alal mimbar, di atas mimbar. Jadi duduk di atas mimbar saja kita tidak boleh melakukan salat sunnah. Wa annahu mujma'un alaih, dan ini adalah yang disepakati ulama, ijma' ulama. Ini kalau orang yang ada di dalam masjid. Kalau imam sudah di atas mimbar, maka tidak boleh melakukan sholat sunnah. Kenapa? Karena bisa fatal. Fatalnya apa? Haram. Jadi tidak ada pahalanya, kan? Justru mendapatkan dosa karena melakukan sebuah keharaman. Nah, lantas bagaimana dengan orang yang baru datang ke masjid? Kalau orang yang baru datang ke masjid, wa amma man dakhala masjidah, ini dalam kitab Nihayatuz Zain dijelaskan, wa amma man dakhala masjidah, kalau orang yang baru masuk ke masjid, fi hadzal waqti, dalam waktu ini, berarti waktu ketika imam sudah ada di atas mimbar, fayajuzu lahu, maka boleh lahu baginya ayyusalli rak'atain, salat 2 rakaat khafifatain, tapi yang ringan-ringan. Tahiyatul masjid, karena menghormat masjid. Ya. Summa yajlisuh, kemudian dia duduk. Fa illam yakun shalla sunnatal jum'ati, kalau orang itu masih belum sholat sunnah Jum'ah, nawaha, maka boleh dia meniati sholat Jum'ah rak'atain, 2 rakaat. Wa hasala bihima, dan dengan 2 rakaat itu orang itu mendapatkan pahala tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Wala tajuzu az-ziyadatu ala rak'atain, dan tidak boleh nambah atau lebih dari 2 rakaat. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, perlunya kita dalam beribadah mempunyai ilmu. Jangan karena kita rajin sholat, meskipun ada larangan kita tetap sholat. Itu tidak boleh. Di antara larangannya adalah ketika khatib sudah di atas mimbar, maka bagi orang yang sudah memang ada di dalam masjid, itu tidak usah sholat sunnah. Kalaupun tetap sholat sunnah, maka sholatnya tidak sah. Dan andai kata dia posisinya lagi sholat, maka menurut pengarang Shahibul Hawi, kitab Al-Hawi, dia langsung duduk saja. Dan ini adalah ijma' ulama sebagaimana disampaikan oleh pengarang kitab Al-Hawi dan dikuatkan oleh Imam An-Nawawi. Seperti itu. Adapun kalau orang masih baru masuk, ya, maka silahkan dia sholat sunnah 2 rakaat tapi yang ringan-ringan. Maksudnya cukup ambil wajib-wajibnya saja. Ya. Seperti itu. Dan tidak boleh nambah lebih dari 2 rakaat. Ya. Kenapa? Kalau sampai lebih dari 2 rakaat, maka masuk pada keterangan yang pertama, haramnya bagi orang yang sudah ada di masjid sholat saat imam berada di atas mimbar. Kaum muslimin rahimakumullah, cukup demikian keterangan kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.